Halo semuanya, selamat datang di video soal Fisika 2B minggu kedua, yaitu materinya flux listrik, hukum Gauss, konduktor, dan isolator. Perkenalkan, nama saya David Sugijanto. Nah, bisa langsung dilihat saja 5 soal yang sudah disediakan. Saya akan baca terlebih dahulu soalnya, nanti jawabannya dibahas nanti. Oke, soal nomor 1. Muatan Q terletak di dalam balok. Flux listrik yang mengalir di keenam permukaan baloknya itu adalah psi 1 itu plus 1500 Newton meter persegi per kolom, psi 2-nya segini, psi 3-nya segini. Bukan psi, V3-nya segini, V4-nya segini, V5 dan V6-nya segini. Nah, dari informasi tersebut berapakah muatan Q? Oke, soal nomor 2, terdapat 4 bola isolator seperti gambar berikut. Bisa dilihat. Sebentar. Nah, terdapat 4 bola isolator. Jadi, gambar-gambar ini nih, lingkaran-lingkaran ini adalah bola isolator. Titik yang terdapat di gambar ini itu adalah pusat bola, bukan muatan titik. Jadi ini pusat bolanya ini, jadi ini pusat bola B, ini pusat bola D nih. Jadi jangan salah anggapan ya. Semuanya terletak di bidang XY dengan satuan meter. Tentukan vektor E dari pada titik P ini nih, di 0,0. Nah, untuk catatan, bola A sama bola B itu bola pejal, sementara bola C dan bola D itu bola berongga. Seperti yang terlihat di gambar. Oke, nomor 3. Sebuah kapasitor terbuat dari bola konduktor berongga dan bola konduktor kecil, seperti yang terlihat di gambar sebelah. Kedua konduktor itu dihubungi oleh kabel dan baterai. Seperti dilihat, asumsi ke kabel tidak mengaruhi konduktor. Kedua konduktor awalnya netral. Setelah saklar dihubungkan, baterai mendorong elektron dari konduktor kecil sehingga jumlah muatan yang terdapat di konduktor kecil adalah sebesar plus Q. Berapakah muatan di permukaan A, B, dan C? Nah, A, B, dan C itu permukaan ya. Bisa dilihat di gambar di samping. Oke, nomor 4. Muatan Q berada di tengah bola konduktor berongga. Seperti yang ada di gambar di samping. Hitung besar muatan E sebagai fungsi R untuk A, R lebih kecil daripada radius rongga. B, R di dalam bola konduktor. Dan C, R di luar bola. Oke. Soal terakhir, plat isolator tebal yang luasnya itu tak terhingga dan tebalnya itu D seperti digambar di samping, itu mengandung muatan uniform dengan rapat muatan itu rho. Rapat muatan ya, yaitu muatan per volume. Tentukan besar medan listrik yang pada titik di dalam pelat yang letaknya itu R dari tengah pelat. Bisa dilihat di gambar di samping, maksudnya gimana. Tentukan pula besar medan listrik pada titik di luar pelat yang letaknya itu R dari tengah pelat. Jadi dicarinya itu titik yang berada di dalam pelat dan yang berada di luar pelat. Oke, sekarang saya akan bahas soalnya. Mulai dari nomor 1. Jadi muatan Q terletak di dalam balok. Flux listriknya yang mengalir di keenam permukaan baloknya itu adalah berikut. Berapakah muatan Q? Untuk mempermudah maksud dari soal ini lebih baik digambar dulu. Jadi pertama fluxnya itu, permukaan fluxnya itu bentuknya itu balok seperti yang tergambar. Dan di dalam balok itu ada muatan yang posisi dan besarnya itu sedemikian rupa sehingga nilai ke-6 flux yang keluar di permukaannya itu demikian. Nah,
kita nggak tahu nih posisi muatannya itu kayak gimana, besarnya itu ya distribusi besarnya itu berapa, atau bahkan kita nggak tahu itu apa nilai-nilainya V1, V2, V3 itu posisinya itu permukaan atas atau permukaan kiri atau kanan gitu. Kita nggak tahu sebenarnya. Nah, tapi informasi dari ini saja udah cukup karena kita punya hukum Gauss. Jadi bisa dibuka aja. Nah, ini hukum Gauss yang kita tahu biasanya tertulisnya itu integral tertutup dari E kali dA sama dengan Q. Q Q yang di dalam permukaan Gaussnya per epsilon 0. Nah, tapi di saat yang sama, integral tertutup ini itu juga sama juga sebenarnya itu adalah gabungan dari flux yang keluar dari permukaan Gauss tersebut. Permukaannya itu kan tadi balok dan masing-masing balok kan nilai itunya segini. Jadi yang kita perlukan adalah menggabungkan semuanya. Nah, jadi begini. Jadi V1 flux dari permukaan 1, flux dari permukaan 2, flux dari permukaan 1 sampai permukaan ke-6, total dari semuanya itu pasti sama dengan Q yang di dalam itu permukaan balok per epsilon 0. Nah, kalau kayak gini kita tinggal matematika saja. Ya gini masukkan angkanya. Nanti akan didapat Q itu, oh ini masih aljabar, nanti akan didapat. Oke, Q itu sama dengan, oh ini maaf, negatif 2,12 kali 10 pangkat min 8 Coulomb. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah, terdapat 4 bola isolator seperti gambar berikut. Tentukan muatan di titik P atau titik 0,1. Maaf, 0,0. Nah, jadi di sini kan kita lihat ini ada berbagai jenis bola gitu ya, dan posisinya. Jadi lihat ini ada bola pejal, titiknya itu ada di luar. Terus bola pejal, titiknya itu ada di dalam. Ada bola berongga, titiknya itu ada di luar. Bola berongga, titiknya itu ada di dalam. Nah, supaya gampang kita cari aja dulu rumus medan listrik untuk masing-masing kasus. Jadi ada 4 kasus kan, kita cari masing-masing. Oke, untuk menghitung masing-masing, gampangnya itu kita pakai hukum Gauss. Nah, jadi pertama untuk kasus bola konduktor pejal dengan muatannya itu Q dan jari-jarinya R besar. Terus posisi bolanya itu R kecil. Nah, ini untuk titiknya itu ada di dalam bolanya dulu ya. Nah, jadi setelah ini kita bikin permukaan Gaussnya begini. Nah, terus kita tulis saja rumusnya. Nah, terus dari DA ini nih luasnya itu kita masukkan sesuai luas bolanya ini. Ini bola ya, bukan lingkaran. Jadi luas permukaan bolanya itu kan 4pi R pangkat 2. Oke, dimasukkan. Terus Q yang di dalamnya itu karena cuma memakan sebagian dari bola konduktornya, dan ini asumsi aja muatannya itu uniform, jadi kita pakai rasio. Jadi V yang tercakup di dalam bola permukaannya itu, permukaan Gaussnya, per volume bola keseluruhannya. Nah, itu rasionya. Nah, itu kali muatan bolanya per epsilon 0. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nanti kalau kita hitung-hitung pakai rumus volume bola, nanti akan didapat rasionya itu R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Lanjut lagi aljabarnya. Jadi nanti E itu akan ketemu medan listrik itu sama dengan Q kali R kecil per 4pi epsilon 0 kali R pangkat 3. Nah, selanjutnya untuk kasus kalau titiknya itu berada di luar bola konduktornya, ya masih pejal. Nah, sama kita bikin permukaan Gaussnya gini. Lalu kita masukkan, jadi pertama luas permukaan bolanya itu masih sama 4pi R pangkat 2.
Q yang di dalamnya kali ini memuat semua bolanya, jadi masukkan aja Q aja. Kan bolanya itu muatannya Q. Jadi masuk aja Q, nggak ada potongan-potongan gitu kan. Nah, Q per epsilon 0. Lanjut, jadi ini langsung aljabar aja. Nanti dapat medan listrik itu sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali R pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk bola yang berongga dan itunya memiliki muatan Q uniform. Kita mulai dulu untuk kasus bolanya di luar. Nah, ini sama seperti sebelumnya karena luas permukaannya itu 4pi R pangkat 2. Q yang terdapat di dalam permukaannya itu Q doang, mencakup semuanya. Hasilnya itu medan listriknya sama seperti sebelumnya untuk kasus bola pejal titik di luar, yaitu medan listrik sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali R pangkat 2. Nah, sekarang untuk kasus bola berongga dan titiknya itu ada di dalam. Nah, kita bikin permukaan Gauss-nya. Nah, karena di dalamnya itu tidak ada apa-apa, Q init itu sama dengan 0, jadi langsung didapat itu sama dengan 0. Medan listrik di titik di dalam bola berongganya itu 0. Oke, dari semua yang udah kita dapat tadi, dimasukkan semuanya ke sini. Nah, terus ini kan ada banyak kan, apa namanya, banyak gaya gitu, bisa membingungkan. Nah, kita pakai prinsip superposisi untuk menggabungkan gaya medan listrik dari keempat bola konduktor ini. Supaya kita nggak bingung mana plus mana minus nanti di medan di waktu ngitung medan listriknya, kita lihat gambarnya dulu. Oke, jadi di sini kan ada pak konduktor. Kita tinjau dulu. Pertama yang paling pertama itu bola konduktor yang D. D kan titiknya itu ada di dalam bola yang berunggak kan, jadi E-nya itu sama dengan 0, berarti ya itu gampang lah, gak usah, gak ada arahnya. Nah, kedua itu bola yang B. Bola yang B kan arahnya ke sana dan dia positif. Berarti nanti arah vektor medan listriknya begini, diagonal ke bawah kanan. Nah, selanjutnya kita tinjau dari bola A. Bola A kan arahnya kayak gitu. Nah, berarti nanti dan dia itu muatannya plus, nanti arah medan listriknya itu begini ke kiri. Terakhir bola yang C. Bola yang C kan arahnya itu di bawah dan harus diperhatikan dia itu negatif muatannya. Jadi nanti arah medan listriknya itu ke bawah. Oke, setelah didapat nanti dari gambar ini kita bisa tentukan tuh mana yang positif, mana yang negatif. Kita langsung aja nih. Oh, ini medan listrik ya yang X dulu ya. Ya, medan listrik arah X. Nah, ini dapatkan tadi EA sama EB itu positif tadi posisinya. Oh, ini jangan lupa ini karena miring cos 45 derajat. Nah, ini juga posisinya di titik 2,2 kan? Ya, jadi 45 derajat. Nah, kita masukkan EA. Oh, bukan, EA itu negatif, maaf. Nah, itu negatif, EB itu positif. Nanti masukkan hitung-hitung dapat 9,32 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, terus yang C kita tinjau. Maaf ya, yang sumbu Y kita tinjau. Jadi ada EB sama EC. Nah, EB tadi negatif. EC juga tadi negatif arahnya, berarti ke bawah. Nah, dari sini kita hitung nanti dapat negatif 4,31 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, jadi, maaf nih.
vektor E itu, pertanyaannya nanti vektor E itu nanti sama dengan hasil dari komponen X-nya itu 9,32 kali 10 pangkat 8I kurang hasil dari Y-nya itu komponen Y 4,31 kali 10 pangkat 9Y Newton per Coulomb. Oke, sekarang soal nomor 3. Sebuah kapasitor terbuat dari bola konduktor berongga dan bola konduktor kecil yang terletak di dalamnya. Kedua konduktor ini dihubungi kabel dan baterai. Asumsi kabel tidak mengalami kabel konduktor. Kedua konduktor awalnya netral. Setelah saklar dihubungkan, baterai mendorong elektron dari konduktor kecil sehingga jumlah muatan yang terdapat pada konduktor kecil itu plus Q. Konduktor A ya ini. Berapa muatan di permukaan A, B, dan C? Nah, ini soal sebenarnya gampang banget. Tapi kalau nggak tahu konsepnya ini bisa bingung. Oke, pertama kita perlu ingat lagi apa yang terjadi di konduktor. Jadi pada konduktor E itu medan listrik itu harus nol. Itu sifat pertama dari konduktor. Sifat kedua, konsekuensi dari E di dalamnya harus nol. Itu muatan yang terdapat pada konduktor semuanya itu terkumpul pada permukaannya, baik permukaan dalam atau maupun permukaan luar. Nih. Jadi yang ditanya itu di sini permukaan luar A, permukaan dalam B, permukaan luar C. Nanti muatannya itu pada terkumpul di sana. Nah, masalahnya itu distribusinya itu kayak mana? Kalau sudah diketahui di bola A ini jumlahnya itu ada plus Q muatannya. Nah, terus ini ada baterai. Ya, mungkin ini membingungkan, apalagi ini kapasitor ya. Seharusnya materi minggu selanjutnya. Tapi nggak masalah, ini sudah disebutkan. Jadi, baterai itu mendorong elektron dari konduktor kecil. Bisa langsung dilihat nih apa animasinya supaya ngerti maksudnya kayak gimana. Oke, jadi saat dihubungkan elektronnya itu didorong keluar dari konduktor kecil. Nah, sehingga dengan demikian bola A itu positif dan bola konduktor yang besar itu C negatif. Dan yang positif ini sudah dibilang di soal plus Q. Tapi gimana distribusinya kita masih nggak tahu. Oke, mari kita jawab dulu untuk yang A. Untuk permukaan yang A, itu kan yang paling gampang. Karena kita tahu muatan dalam bola konduktor itu semuanya terkumpul pada permukaan. Jadi permukaan A itu udah pasti plus Q. Nah. Oke, jadi kita udah tahu A itu plus Q. Nah, selanjutnya bagaimana dengan B dan C? Nah, kita bisa pakai itu, hukum Gauss. Jadi kita bikin permukaannya ini di dalam konduktornya. Kita tahu nih, E di dalam konduktor itu kan harus 0. Tadi syarat konduktor. Supaya E-nya sama dengan 0, dari hukum Gauss. Ya, ini hukum Gauss. Jadi kan E-nya itu harus 0. Karena E-nya 0, berarti Q ini itu harus entah gimana 0. Nah, dari situ bisa didapat pernyataan ini. Bahwa B itu harus kalau A itu plus Q, B itu harus negatif Q. Supaya plus Q kurang Q nanti sama dengan 0. Berarti Q in-nya itu 0. Supaya E di dalam konduktornya itu 0. Lalu saya cari. Ini ya. Nah, ya ini. Oke. Nah, terus selanjutnya yang konsep yang lebih susah ini harus mikir. Ini ada kata kunci nih. Kedua konduktor awalnya netral. Jadi meskipun sini ada baterainya itu cuma mendorong elektron aja.
kedua konduktor keseluruhan nih kalau muatannya itu ditambahkan, total muatan ditambahkan, hasilnya itu sama kayak sebelumnya, yaitu netral. Nah, jadi sini bisa dapat pernyataan nih, Q awal itu harus sama dengan Q akhir. Muatan awal itu harus sama dengan muatan akhir. Kan muatan nggak pergi kemana-mana kan. Nah, muatan awalnya itu kan 0. Muatan akhirnya ini kita bisa bagi ada Q di A, Q di B, Q di C. Nggak ada Q di antara bola konduktor besarnya itu karena E di sana kan 0. Bukan. Karena kan salah satu syarat konduktor muatan itu semua terkumpul di permukaan. Nah, dari sini kita dapat persamaan lagi. QA bagi QB tambah QC sama dengan 0. Tadi kan kita udah dapat nih, QB itu sama dengan min Q. Kalau dari persamaan ini kita udah dapat QB itu sama dengan min Q. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan ini, nanti dapat QC itu sama dengan 0. Nah, ya di sini. Ya, melalui persamaan 1 dan 2 nanti QC itu sama dengan 0. Dari persamaan 2 dapat QB itu min Q. Nah, jadi udah dapat di konduktor A itu plus Q. Maaf, di permukaan A itu muatannya ada plus Q, di permukaan B muatannya ada minus Q, di permukaan C muatannya itu ada 0. Oke, sekarang nomor 4. Muatan titik Q berada di tengah bola konduktor berongga. Konduktor ya. Hitung besar medan listrik E sebagai fungsi R. Untuk A, R lebih kecil dari radius rongga. B, R di dalam bola konduktor. Dan C, R di luar bola. Nah, jari-jari permukaan dalamnya itu saya definisikan R1, jari-jari permukaan luarnya itu R2. Nah, ini soal gabungan konduktor dan medan listrik. Nah, ini juga sebenarnya soal gampang. Supaya kita bisa mengerjakan soalnya itu, kita bisa terlebih dahulu cari dulu distribusi muatannya. Karena kan ini konduktor. Jadi muatannya itu nggak cuma dari plus ini aja kan muatan titiknya. Nah, itu cari. Nah, ya. Begini carinya. Oke, pertama kita pakai permukaan Gauss di daging bolanya lah. Istilahnya daging bola konduktornya. Nah, kita kan tahu di dalam area konduktor itu kan E sama dengan 0. Nah, pakai hukum Gauss itu, E sama dengan 0 itu berarti Q yang masuk ke dalam, yang berada dalam permukaan Gauss itu harus sama dengan 0. Jadi kalau di muatan titiknya itu udah Q, berarti di permukaan ini ya, permukaan dalamnya itu, pasti totalnya itu ada negatif Q. Dan cuma di permukaan ya, salah satu syarat konduktor tadi, muatan itu letaknya itu cuma di permukaan doang. Oke, selanjutnya kita pakai itu Q awal sama dengan Q akhir. Ya kayak muatan kekal lah. Dia kan gak hubung sama apa-apa di luar, jadi muatan itu pasti gak berubah. Nah, Q awalnya itu cuma ini. Di gambar Q itu awalnya cuma tengah ini kan. Ya, cuma muatan titiknya. Dan konduktor besarnya ini, dia itu 0. Netral. Nah, Q akhirnya itu kita udah punya dari muatan titik dan dari itu permukaan dalamnya. Permukaan dalamnya kan min Q, jadi plus Q kurang min Q. Supaya seimbang, untuk bagian permukaan luarnya itu terpaksa harus plus Q. Supaya seimbang dengan awalnya. Jadi kita sekarang udah tahu muatannya masing-masing di permukaannya. Nah, karena kita udah tahu, untuk selanjutnya kita udah tahu distribusi muatannya, untuk selanjutnya kita tinggal pakai hukum Gauss lagi untuk hitung medan listriknya. Jadi pertama untuk kasus R kurang dari R1, yaitu R yang rongganya ini yang kecil. Q ini di dalamnya itu kan nih cuma ada itu kan apa namanya?
muatan titik plus Q. Dan A-nya itu selalu, karena bola selalu 4pi R pangkat 2. Nah, jadi ini masuk langsung aja aljabar, didapat ini E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R pangkat 2. Selanjutnya untuk B, untuk cari R kecilnya itu berada di antara R1 dan R2, yaitu artinya di dalam konduktornya. Karena dia di dalam konduktor, secara otomatis E-nya itu sama dengan 0. Langsung aja. Selanjutnya untuk R lebih dari R2, yaitu yang besar, R lebih R2, kita masukkan nih rumusnya. Q in-nya itu terdiri dari ini, muatan titiknya, permukaan dalam, dan permukaan luar. Jadi kita masukkan Q in-nya begini, luasnya itu tetap sama 4pi R pangkat 2. Nah ini kan plus Q, min Q, plus Q sama dengan Q biasa kan. Nah jadi hasil akhirnya itu medan listrik sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R pangkat 2. Oke, sekarang nomor 5. Sebuah pelat isolator tebal yang luasnya tak hingga dan tebalnya D mengandung muatan uniform dengan rapat muatan ρ, atau itu muatan per volume ya, bukan muatan per luas. Tentukan besar medan listrik pada titik di dalam pelat yang letaknya R, ini R, dari tengah pelat. Tentukan pula besar medan listrik pada titik di luar pelat yang letaknya itu R dari tengah pelat. Jadi tentukan titik yang di dalam pelat, terus tentukan titik yang di luar pelat. Nah, untuk nge-solve soal seperti ini, kita butuh sekali hukum Gauss. Ya, gunakan simetri bidang datar. Oke, bisa dilihat di animasinya. Nah, jadi kan biasanya ini bidang datarnya itu sangat tipis. Jadi kayak kertas gini aja, terus kita pakai gini kan, apa namanya? Tabung. Permukaan Gauss-nya itu tabung. Nah, tapi kali ini kita pakai pelat yang tebal. Dan sama seperti sebelumnya, kita akan pakai tabung yang letaknya itu agak ke tengah. Nah, tabung ini punya ketinggian itu 2R. R-nya itu ya, apa namanya? Jadi jarak dari titik tengah pelatnya. Nah, jadi ketinggiannya itu 2R, pelatnya itu tebalnya D. Nah, dari sini kita bisa langsung pakai hukum Gauss. Pertama kita hitung Q-in-nya dulu. Karena Q-in ini mungkin agak membingungkan. Nah, Q-in itu, ingat, itu adalah Q yang terdapat di dalam permukaan Gauss-nya. Diketahuinya kan itu apa namanya? Rho, muatan per volume. Berarti Q-in-nya itu bisa dapat dari itu Rho kali V. Muatan per volumenya itu kali volumenya. Nah, volumenya apa di tabungnya itu? Volumenya itu V-nya itu sama dengan luas lingkaran tabungnya itu kali 2R ketinggian tabungnya. Nah, dari sini nanti bisa didapat gue mari dibuka. Nah, dari sini bisa dapat nih, jadi pakai hukum Gauss, E kali dA-nya ini kan ada dua, yaitu yang itu ya, arah ke atas dan arah ke bawah. Seperti pada kasus yang plat datar yang biasa. Jadi EA-nya ini ada dua, terus Q-in-nya tadi masukkan nilainya tadi, dan nanti A-nya itu coret-coret, nanti akan didapat E itu sama dengan Rho kali R per epsilon 0. Nah, sekarang untuk kasus kedua yang R-nya itu terletak di luar pelat, sama kayak sebelumnya. Jadi Q-in itu sama dengan Rho kali V. Tapi kali ini V-nya itu terbatas, bukan pakai itu ketinggian tabungnya itu bukan pakai 2R. Karena ingat, ini Q-in ya. Jadi yang dihitung itu jumlah muatan yang di dalam permukaannya. Bukan volume permukaannya. Jadi kita instead pakai D.
Jadi ketinggian tabungnya yang mengandung muatan itu D. Jadi rho kali A kali D, kita masukkan ke sama selanjutnya. Tunggu. Nah, jadi sama kayak sebelumnya, ini integral tertutupnya itu 2 kali EA atas bawah itu sama seperti yang biasa. Terus Q-in-nya kali ini dimasukkan rho kali A kali D. Nanti coret-coret A-nya nanti akan didapat E sama dengan rho kali D per 2 epsilon 0. Nanti kalau kalian sadar, ini rho kali D itu sama juga sigma atau muatan per luas. Jadi E itu juga sama nih, sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Itu kan apa namanya, rumus medan listrik yang untuk pelat biasa. Nah, begitu untuk nomor 5. Nah, sekian itu soal-soal dari saya, soal-soal untuk materi minggu kedua dan penjelasannya dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanya ke lewat OA atau lewat MS Teams. Ya, terima kasih.